Update kan kemarin tampak bersama LM di suatu tempat. Ya. Cerita dong. Ya sebenarnya gini, banyak banget pihak-pihak yang sirik kok Barbie jadi deket LM ya. Kalau saya kan orangnya yang penting kita berteman, emang mau hangout, mau senang-senang gitu kan. Sampai postingan juga sampai dia bolak-balik diposting dihapus. Karena banyak dapat masukan dari pihak sana, pihak sini. Oh jangan ini, jangan itu. Jadi dia sendiri sebenarnya aku sih kasihan juga sama dia ya. Aku sampai bilang kalau cuman postingan hangout sih aku rasa sih nggak ada urusannya dengan hukum ya. Tapi kan susah juga. Sekarang kan banyak pihak di lingkungan dia yang banyak kasih masukan. Ya sudah kayak tadi juga kan ada beberapa postingan yang akhirnya kita udah enjoy taunya jadi terganggu gitu. Jadi dihapus. Udah aku sih nggak masalah. Nah kalau untuk aku hangout sama Lisa ya, kalau aku kan tidak menyukai kasusnya, karena yang sekali lagi yang aku bilang seperti kemarin waktu aku diwawancara sama anak-anak media, itu kan jalannya udah salah dan aku juga tidak setuju dengan cara-cara seperti itu. Tapi aku itu dengan sisi as a friend aja, karena kan mungkin Lisa orangnya sama kayak aku, nyablak, lucu apa gitu loh. Nah jadi nggak ada pikiran untuk korek-korek tentang pribadinya, karena aduh aku jalan sama dia tuh banyak teman-teman artis tuh yang pada wah pro dan kontra gitu, rame banget, dikira kita mau ngapain gitu kan. Kita nggak ngapa-ngapain, cuman pengen chill, pengen makan, pengen denger lagu, ketawa tiwi, cerita-cerita gitu. Tapi apakah direncanakan sih saat itu kamu memang pengen hangout dengan Lisa? Emang direncanakan, memang kan satu diundang juga ya sama Delia, sama suaminya Nadine juga diundang. Aku juga sampai cancel tiket ke Bali, aku juga harusnya ada di Bali, terus karena ada undangan malam itu di salah satu kafenya dia, ya kita sebagai teman menghormati sih, karena kan satu hari sebelumnya juga memang kita udah sempat jalan bareng gitu. Tapi kamu seberapa kenal sih sama Lisa mungkin? Kalau untuk Lisa sebenarnya aku kenalnya udah dari 2000 tahun berapa ya, zaman udah lama banget ya, zamannya sama Nino Munaf tuh, mungkin udah 2000 berapa, 2000. Masih kurus badan. Lisa masih cantik, masih kurus, tapi memang aku pada saat itu bahkan waktu di Bali juga aku sempat tinggal di villanya Lisa, gitu, sempat nginep gitu loh di sana. Cuman memang beda pekerjaan ya kan, jadi beda lingkungan. Jadi kalau orang bilang, oh aku juga kecewa sih, soalnya ada beberapa teman dekat sendiri ya mereka, oh nanti Barbie pansos, masa aku pansos sama Lisa, kan yang lucu-lucu aja gitu. Aku bilang wah ini sih orang-orang pada, karena mereka mungkin mikirnya kan selama ini aku diam, tiba-tiba kok ketemu lagi sama Lisa langsung rame. Ya memang udah teman lama sebetulnya gitu. Tapi udah dapat hujatan-hujatan atau hujatan gimana? sih kalau untuk di aku sih nggak ada ya, cuman kebanyakan kan hujatannya di Lisa. Tadi sih Instagram terakhir tadi malam aja ada 1.500, nggak tahu yang tadi berapa. Akhirnya karena ada beberapa oknum-oknum lingkungan dia yang pada ribet, menurut aku sih ribet sih, karena menurut aku ya biarin aja ya kan, urusan orang mau hangout posting sih nggak ada masalah, kenapa harus diatur. Tapi ya sudah, itu kan ranahnya dia. Aku sebagai teman ya udah, aku tadi cuman ya udah Lisa, kata Lisa ya udah beb, sorry ya gua arsip dulu, nanti minggu depan baru gua posting lagi. Ya udah silakan aja gitu. Semalam ngobrol apa aja sih Kak? Mungkin Kalau aku gini ya, aku kan tahu apapun itu, tapi aku tidak pernah mau ikut campur urusan orang. Jadi ada beberapa orang yang nggak tahu tapi ikut-ikutan ngoceh. Makanya dari awal berita Lisa kan aku juga nggak pernah ikut campur kan. Nah baru-baru ini kebenaran aku ke Jakarta, kebenaran aku lagi ada acara yang sama, pas ketemuan juga. Jadi kalaupun dia cerita apapun ya aku pasti nggak mungkin akan cerita lagi ke orang-orang, karena kan yang dia ceritain juga kan banyak kan ya itu aibnya dia ya. Kecuali kalau dia cerita kerjaan, gue juga enak gitu mau publishnya juga. Oh ada hal-hal yang pribadi yang dia cerita tapi aku nggak bisa ungkapin. Tapi ada mentalnya gimana? Mentalnya aman nggak mentalnya? Mentalnya sih kalau dekat gue sih dia ketawa melulu ya, karena sama bocornya sama gilanya ya kan. Karena aku orangnya kalau walaupun aku pengacara, sampai aku bilang tuh sama temen-temen yang ngomong-ngomong jelek gitu, gue biar pengacara juga gue nggak akan ikut-ikutan minta-minta kasusnya gitu loh, karena aku juga sempat tersinggung, dikira oh Barbie nanti kasusnya diambil. Aku bilang sorry, kasus gue udah banyak ya, gue ngurusin kasus tanah yang duitnya lebih gede-gede, nggak duit-duit hal-hal yang seperti ini gitu loh. Tapi gue berteman ya berteman aja, jadi nggak usah takut tuh teman-teman yang ribet-ribet itu tuh, gue udah tahu semua namanya siapa tuh dari kemarin, nelfonin dia ini itu kan, gue juga lihat semuanya kan. Gak boleh ini terus di Barbie, bahkan teman-teman gue juga tuh yang di grup-grup sirkus juga masih juga jelek-jelekin gue. Terus si Barbie nanti pansos sama lo Lisa gini-gini. Oh
oh my god gitu, serendah itu kan saya mau pansos dengan beritanya Lisa gitu. Itu keterlaluan sih teman-teman gue itu gitu, otaknya pada setengah semua gitu loh. Pada kita itu berteman ya berteman, jadi aku hanya hangout. Urusan pribadi dia udah punya pengacara, silakan ditanya dengan pengacaranya, bener gak? Kalau aku nggak mau ikut campur karena aku tidak pansos dalam hal ini gitu. Tapi kalau diminta tolong jadi saksi oleh Risa, kalau untuk jadi saksi kayaknya nggak mungkin ya, karena kan aku nggak ada berada di TKP pada saat kejadian, jadi kayaknya enggak sih. Aku mungkin lebih cocoknya teman hangout aja sih sebenarnya. Kan udah berteman lama sama Lisa sendiri juga Pak. Iya. Dulu sempat dikenalin gak sih mungkin sama pacarnya atau pasangan-pasangannya gitu? Kan mereka itu punya pekerjaan masing-masing ya, punya dunia masing-masing. Kalau aku memang dari dulu kan aku lebih suka di organisasi, aku lebih suka di hukum gitu. Nah kalau mereka kan mungkin lebih ke entertainmentnya ya, mungkin undangan sana, undangan sini, kenal pejabat sono, kenal pejabat sini. Nah kalau untuk pejabatnya sendiri apa juga aku kenal, tapi kan memang kita bukan berkasus tentang urusan seperti itu gitu. Kita punya kerjaan yang lebih terhormat sih ya. Jadi menurut aku ya memang walaupun kita berteman tapi aksesnya jauh beda gitu. Tapi kamu nggak takut nih, maksudnya tadi kan kamu bilang bertemannya beda, aksesnya berbeda gitu kan, dengan jalur yang berbeda. Dan sekarang kan dia dihujat dengan video-video dia yang udah muncul, dengan image dia yang maaf ani-ani, open BO gitu. Dan kamu sekarang berteman di IG, maksudnya hangout bareng, ini seperti apa sih? Mungkin kan makanya, pasti banyak cacian dan hujatan. Orang tuh pasti salah pikiran ya, tergantung pola pikir orang ya. Orang pasti mikirnya, jangan-jangan si Barbie ikut-ikutan prostitusi juga. Ya nggak apa-apa, kalau dia bilang prostitusi silakan aja, buktikan aja. Kalau gue mah nggak takut karena gue bukan di jalur itu. Karena aku kan sepak kerja. Alhamdulillah gue dari dulu ya, walaupun aku artis, aku tidak pernah menjual badanku sendiri hanya untuk aku cari duit. Aku punya prestasi, ya sampai sekarang juga bisa dampingin klien. Makanya tadi sempat bilang juga sama anak-anak media, gue pikir ini wawancara satu, karena aku nggak mau nanti dibilang oh Barbie nih dekat Lisa jadi rame lagi. Aku nggak mau gitu loh. Makanya mungkin tadi aku agak kayak satu aja ya gitu, karena beda ya, kecuali kalau berita aku, nah gue baru gitu undang anak-anak rame-rame gitu. Makanya ketika tiba-tiba jadi rame gitu, ya aku sekarang jujur aja lagi dampingin klien aku kasus tanah gitu loh, beda lagi kasusnya. Jadi aku juga udah punya kasus sendiri dan aku nggak ikut campur untuk urusan dia, walaupun aku tahu. Seberapa tahu sih kamu tentang kehidupan Lisa sendiri? Ya lumayan lah, dia kan juga banyak cerita. Ya namanya teman lama kan pasti curhat. Aku justru banyak kasih advice. Aku bilang sekarang gini sama dia, ya udah sekarang apapun lo negatifnya, kalau aku tipe orang yang semua orang punya aib. Kita juga nggak bersih-bersih banget, jadi aku nggak suka kayak temen-temenku tuh yang artis-artis ribet itu pada heboh sendiri, ya kan, teror Lisa, ngoceh lah, ngomong lah, gini. Aku cuma ketawa aja, mereka nggak memandang lu tuh siapa, bagaimana karir lo gitu. Kalau kita karirnya bagus sih nggak ada berita Lisa juga, I don't care. Berita gue juga kemarin kan lagi viral juga kan, yang kita challenge 500 juta tentang kasus tanah kan gitu. Jadi aku justru ngambil sisi positif. Aku bilang, lo kan sekarang gemuk banget, gimana caranya lo harus kurusin badan. Ya alhamdulillah dia nanti kalau nggak salah tanggal 20-an dia mau operasi bariatrik, badannya itu operasi khusus. Aku mau challenge dia dalam 3 bulan, lo kalau bisa kurus ayo boxing sama gue. Gitu loh, karena aku kan promotor juga kan, aku punya license promotor. Jadi aku lebih arahin ke hal-hal yang positif. Biar apa, image dia juga, kalau kita temen yang baik itu jangan malah temen lagi ada masalah ikut-ikutan pansos, malah ngejelek-jelekin gitu loh. Kalau yang lain kan, oh iya ini begini, gue benci banget tuh. Dan TV gue udah langsung di YouTube gue matiin. Ini saya kan begini, ini begini. Aku paling nggak suka. Udah, dia udah punya sisi buruk, gimana caranya kita sebagai teman alihkan gitu ke sisi yang positif, karena biar gimana kan semua orang punya kehidupan masing-masing, faktor ekonomi ya kan, terus faktor pendidikan itu kan berbeda, faktor lingkungan juga yang membuat dia seperti itu. Tapi kalau ditanya jiwanya Lisa seperti apa, dia kan sebenarnya orangnya baik banget, kasihan sih aku sama dia, mentalnya juga kena. Makanya dia kalau dari kemarin tuh ketemu aku ketawa tuh nggak kelar-kelar gitu loh. Ya kebenaran aku, karena aku orangnya memotivasi ya, bukan untuk kayak teman-teman lain yang malah dikorek-korek terus gitu. Kalau ketemu korek-korek gimana bisa ini biar dia cerita gitu. Kalau aku enggak, malah dia cerita sendiri, tapi aku nggak pernah nanya
Kak Barbie kasih advice nggak sih, kan lagi masa untuk perubahan bentuk badan, berat badan sendiri, kasih advice dokter ataupun klinik yang katanya kan memang rencana mau potong lambung atau apa supaya cepat turun berat badannya. Ya advice aku sih Lisa coba harus tetap dipertahankan, dan aku kan lagi challenge karena aku juga mau ngasih 50 juta nih kalau Lisa nanti bisa untuk ngurusin badan gitu. Iya, dalam 3 bulan tapi ya. Nah biasanya sih itu apa katanya sih, aku nggak tahu ya, karena aku juga kan kurus juga dulu emang bener-bener gym ya, tanpa liposuction gitu. Jadi kalau emang dia bisa challenge itu dan dia bisa boxing menang, aku mau kasih dia hadiah Dengan jalan apapun. Tapi aku pengennya boxing ya, jadi lebih kayak positif gitu loh, olahraga yang positif, yang nggak sampai bonyok-bonyok juga. Walaupun pada akhirnya kan ada info kan mau rencana untuk bariatrik ya kalaupun itu nanti ternyata masih belum bisa, karena kan mungkin 3 bulan ya, bahaya juga ya. Mungkin nanti dengan cara yang lain aku bisa men-challenge dia gitu. Intinya gimana caranya kita ngebantu ekonomi dia untuk dia juga punya uang yang baik gitu loh. Jangan kita jadi teman malah ngejahatin, jadi so suci. Aku benci banget sama teman-temanku, bener deh. Aku lagi nggak suka banget di lingkungan aku nih. Aku lagi kayak udah lo nggak usah temenan sama gue I don't care gitu, karena mereka itu toksik banget menurut aku gitu. Mereka tuh hanya menghakimi orang aja, kayak dia tuh hidupnya tuh udah baik gitu.